Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Izinkan saya untuk menyajikan materi saya. Materinya terdiri atas teori belajar, teori pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran AUD, anak usia dini, dan pembelajaran dan pengembangan diri anak. Untuk materi pertama yaitu teori belajar, terdapat beberapa pendapat ahli antara lain yaitu Jean Piaget. Menurut Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan berpikir berkaitan kematangan atau maturation yang dipengaruhi oleh faktor biologis. Kemudian ada Lev Vygotsky yaitu teori kognitif. Anak membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki dan melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Menurut Albert Bandura, teori belajar sosial, belajar akan terjadi bila ada interaksi antara individu dengan individu lain dan dengan lingkungan konteks. Kondisi di lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada pola belajar sosial. Dan yang terakhir adalah Carl Rogers, yaitu teori humanistik. Belajar adalah belajar seutuhnya, yaitu belajar yang berkaitan dengan aspek pikiran, perasaan, keberanian, dan sebagainya. Belajar adalah setiap individu memiliki kemauan atau motivasi kuat untuk aktualisasi diri. Pada materi kedua, yaitu teori pembelajaran, terdiri atas 3, yaitu 1. Mempersiapkan anak untuk belajar. Pada tahap pertama ini perlu dilakukan antara lain upaya menarik perhatian subjek didik atau anak agar siap mengikuti pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran agar anak mengetahui apa yang diharapkan untuk dicapai dalam belajar itu, dan merangsang timbulnya ingatan atas materi yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian yang kedua ada mengisi pembelajaran dengan aktivitas belajar yang berisi materi sebagai bahan belajar. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara seperti berikut, yaitu presentasi atau penyajian materi, memberikan bimbingan atau arahan agar belajar fokus, memfasilitasi anak agar menghasilkan yang terbaik, dan terakhir yang ketiga adalah mengakhiri kegiatan pembelajaran. Tahap ini perlu dilakukan, yaitu memberikan umpan balik atas semua kinerja baik yang sifatnya proses maupun hasil belajar, menilai pekerjaan anak baik oleh guru dan oleh anak sendiri bersama temannya, membuat jejaring atau mapping atas materi yang diperoleh anak agar membangun daya ingat yang kuat. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Untuk melihat bagaimana perkembangan di lembaga PAUD, pendidikan anak usia dini, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan pembelajaran bagi anak usia dini. Prinsip yang dimaksud dikemukakan seperti berikut. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 2. Belajar melalui bermain. 3. Kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan terpadu. 4. Menggunakan pendekatan klasikal, kelompok, dan individual. 5. Lingkungan kondusif. 6. Menggunakan berbagai model pembelajaran. 7. Menggunakan keterampilan hidup dan hidup beragama. 8. Menggunakan media dan sumber belajar.
Dan yang kedelapan, pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan belajar. Pada materi keempat, yaitu pembelajaran dan perkembangan diri anak. 1. Pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Seyfried Moore-Jackman telah mengkaji pendidikan anak usia dini yang diantaranya mengemukakan tentang pembelajaran. Konsep pembelajaran di PAUD menurut ahli anak usia dini di dalam bukunya menekankan pada interaksi. Interaksi terjadi dalam situasi yang menyenangkan dan gembira dengan memberi peluang dan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Dengan adanya unsur menyenangkan, kebahagiaan, dan kebebasan eksplorasi dalam pembelajaran, maka dinyatakan sebagai bermain. Dengan demikian, pembelajaran di PAUD dilakukan dalam bentuk bermain, melalui strategi bermain sambil bermain. Bermain tersebut juga upaya memenuhi kebutuhan anak karena bermain sebagai salah satu kebutuhan perkembangan anak. Kedua, yaitu pengembangan diri anak usia dini. Capaian perkembangan sebagai hasil belajar dapat dimaknai dengan mengacu kepada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang disingkat menjadi STPPA yang berfungsi sebagai kriteria atau ukuran minimal kualifikasi perkembangan anak. Lingkup perkembangan anak di Indonesia diidentifikasi sebagai nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Di sini saya akan menjabarkan apa-apa saja yang termasuk dalam hal itu, yaitu pertama, nilai-nilai agama dan moral. Lingkup nilai agama dan moral anak usia dini meliputi capaian kemampuan merespon melalui panca indera terhadap kegiatan keagamaan sampai terbiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan peduli dengan perilakunya terhadap lingkungan terdekatnya. Kedua, fisik motorik. Lingkup perkembangan fisik motorik dijabarkan dalam dua dimensi, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pertama, aspek motorik kasar meliputi kemampuan menunjukkan gerakan motorik koordinasi awal seperti menopang tubuh, berguling, maju mundur, sampai memiliki keterampilan, kekuatan, dan ketangkasan dalam melakukan suatu hal dan lain-lain. Yang kedua, aspek motorik halus meliputi kemampuan merespon stimulus dengan berbagai gerakan refleks dan mengeksplorasi gerakan tangan untuk meraih, memegang, dan menggenggam benda dan sebagainya. Ketiga, bahasa. Lingkup perkembangan berbahasa meliputi kemampuan memperhatikan ucapan orang dewasa, menyuarakan kondisi dirinya melalui menangis, berteriak, atau meraban, yaitu mengeluarkan suara, merespon percakapan sesuai topik pembicaraan, menuliskan huruf, angka, atau kata yang sudah dikenal. Keempat, kognitif. Lingkup perkembangan kognitif meliputi kemampuan menangis untuk memenuhi kebutuhannya, melihat objek yang bergerak dan mampu menikmati permainan seperti ciluk ba, po ame-ame. Kemudian sampai menerapkan pengalaman dalam situasi yang berbeda dan mampu menunjukkan kesesuaian antara angka dan jumlah benda yang lebih dari 10. Kelima, sosial emosional. Lingkup perkembangan sosial emosional meliputi kemampuan menunjukkan berbagai macam ekspresi wajah dan gerak fisik dalam kondisi nyaman atau tidak nyaman dan mampu menunjukkan perilaku empati kepada seseorang dalam berbagai situasi. Itulah tadi penyampaian materi dari saya tentang teori dan konsep belajar anak usia dini serta pembelajaran di PAUD. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.